wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Pak Amidi. Siapa yang tidak mengenal Pak Amidi? Pak Amidi adalah seorang pakar ekonomi, pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Kalau dulu wajahnya selalu menghiasi halaman-halaman cetak. Nah, belakangan ini beliau ini banyak di kampus mengajar, kemudian bekerja di rumah sakit Muhammadiyah. Sekarang bersama kita membantu Al-Furqon. Ya, sama kita di Al-Furqon, dan saya masih ingin sekali beliau memberikan pencerahan bagi kita tentang ekonomi syariah. Semoga kita senantiasa dianugerahkan Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas keseharian dan tugas kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Amidi, tentu kita ingin memahami ekonomi syariah ini, walaupun mungkin tidak detail, tapi yang pasti belakangan ini soal kesyariahan di Indonesia itu amatlah penting. Ya. Kan ada 3 perbankan, BRI, BNI dengan Bank BSM, ya, Bank Syariah Mandiri, juga bergabung menjadi BSI. Salah satu item yang itu, banyak lagi yang lain yang bersyariah sekarang ini. Ya. Gimana menurut pengamatan Pak Amidi? Apa ini perekonomian Islam di Indonesia itu memang lagi marak atau lagi gimana gitu? Baik, Bung Lubis, mudah-mudahan aja maraknya ekonomi syariah atau bank syariah ini tidak sekedar lata saja. Kita harapkan betul-betul dilandasi oleh nilai-nilai syariah yang sebenarnya. Jadi begini, bahwa ekonomi syariah atau bank syariah itu kan timbul ya, dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip agama atau prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam kerangka itulah mereka hadir untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Islam atau kaum muslimin dan muslimat ini. Dalam perkembangannya, terutama 10 tahun terakhir ini, kita bisa lihat bahwa ekonomi syariah ini sepertinya mulai bangkit ini, Bung Lubis. Termasuklah bank syariah. Yeah. Nah, yang kemarin itu kita sudah sangat familiar mendengar kata-kata bank syariah. Sekarang ini hampir semua bank konvensional itu mendirikan bank syariah. Nah, memang di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 itu bahwa bank itu boleh melaksanakan sistem 3 nih, Bang Lubis. Yeah. Sistem konvensional, sistem syariah, dan sistem konvensional buka cabang syariah. Nah, jadi memungkinkan mereka untuk buka bank syariah ini dengan adanya undang-undang ini. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa saat ini hampir semua bank konvensional punya bank syariah. Nah, tapi yang menjadi persoalan itu adalah mereka yang punya bank syariah ini masih menginduk kepada bank konvensional. Konvensionalnya ya. Iya, belum banyak yang mandiri, itu belum melepas diri, itu belum banyak. Nah, mungkin BSI ini salah satu cikal bakal untuk melepas itu kan? Iya. Nah, sekarang kita beralih kepada BSI. Bank Syariah Indonesia ini kan dilatar belakangi oleh merger 3 bank besar syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Nah, dengan adanya merger ini secara finansial, secara kapital menjadi kuat. Karena mengapa? Karena dari aset yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah saja hampir 115 triliun. BRI Syariah hampir 50 triliun. BNI Syariah hampir 50 triliun. Jadi ada uang terkumpul 215 triliun. Luar biasa potensinya. Nah, mudah-mudahan saja, iya besar sekali. Mudah-mudahan saja dengan potensi yang besar ini betul-betul mandiri mereka melaksanakan prinsip-prinsip syariah ini. Nah, tapi perlu saya ingatkan, tidak mesti bank saja. Itu pegadaian, ada yang syariah, kemudian ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan finance yang syariah. Nah, jadi memang tidak hanya perbankan saja kan, banyak lagi yang syariah. Ini ekonomi syariah ini sudah mulai bangkit. Memang semakin naik.
gimana ini kalau menurut Baik, Bung Lubis, jadi sepertinya fenomena apa yang muncul sepertinya ya? Kita lihat sekarang ini memang awal-awalnya kan ekonomi syariah ini kan hanya beberapa gintir orang menjalankannya. Kemudian bergulir, tidak lama kemudian muncullah bank syariah namanya bank muamalat. Nah, terus bergulir waktu lagi, muncullah bank-bank konvensional yang ingin mendirikan bank syariah yang dimotori oleh BNI, BRI, Mandiri, dan seterusnya. Hampir semua bank konvensional yang saya katakan tadi sudah memiliki bank syariah. Nah, kemudian tidak hanya bank, ternyata lembaga-lembaga keuangan lainnya ini kepingin juga menjalankan prinsip syariah ini, sehingga timbullah pegadaian syariah, leasing syariah, sudah itu lembaga-lembaga pinjaman syariah, dan banyak lagi yang menamakan dirinya unit-unit keuangan syariah. Nah, apa artinya ini? Artinya mereka ingin merebut pangsa pasar yang besar ini. Bayangkan umat Islam ini, Bung Lubis, hampir 90% di Indonesia ini itu umat Islam. Artinya hampir 90% mereka akan memburu konsumen sebanyak 50% ini. Nah, mereka akan berebut, akan berlomba-lomba mengambil simpati konsumen sebesar 90% ini. Nah, untuk itulah muncul ekonomi yang mendasari syariah ini. Nah, ini jadi nggak heran kalau sekarang ini orang berlomba-lomba menghadirkan atau membuka cabang atau mengembangkan asetnya dalam rangka untuk membuka ekonomi atau bank syariah ini. Nah, dengan sektor ekonomi syariah ini memang karena bukan bank saja atau lembaga-lembaga yang lain, perhotelan pun betul, seperti hotel kita, lalu kemudian saya lihat itu travel, travel juga ada, travel halal halal ya, dan itu di luar negeri juga seperti itu. Jadi, ini fenomena yang begitu dahsyat terhadap kaum muslimin. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa para pebisnis, para pelaku ekonomi itu kan melihat pangsa pasar. Betul. Nah, ketika pangsa pasar itu butuh sesuatu, mereka jawab, mereka penuhi. Nah, ternyata di pasaran atau di lapangan ternyata masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim. Nah, dengan mayoritas Muslim inilah maka pangsa pasar ini harus kita ambil, harus kita rebut. Nah, harus kita berlomba-lomba mengambil simpati mereka ini. Nah, timbullah itu tadi yang dinamakan ekonomi syariah. Ekonomi syariah secara umum diturunkan lagi, ada yang namanya bank syariah, ada yang namanya hotel syariah, ada namanya travel syariah, ada namanya penggadaian syariah, ada namanya leasing syariah, dan sebagainya. Nah, mengapa ini muncul? Itu tadi, selain mereka ingin merebut pangsa pasar yang besar ini, mereka selama ini sudah menyadari bahwa selama krisis ini ternyata konsep konvensional ini tidak mampu menjawab tantangan munculnya krisis tahun 98 yang lalu. Nah, ternyata setelah dipelajari mereka, yang unit-unit syariah justru bertahan. Nah, mengapa bertahan? Karena itu tadi, bahwa sistem syariah atau nilai-nilai Islami ini itu kan mengandalkan prinsip-prinsip syariah tentunya. Misalnya ada prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip tanggung jawab. Nah, misalnya keadilan. Nah, ada prinsip keadilan, jadi konsumen tidak dirugikan, tidak berat sebelah istilahnya kan. Nah, makanya muncullah dalam kalau bank syariah itu muncul istilah kalau kita mau menabung mudharabah, bagi hasil. Kemudian kalau kita mau menyertakan dana musyarakah. Nah, muncullah konsep itu. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk tadi, untuk supaya punya prinsip adil, punya prinsip tanggung jawab, punya prinsip keseimbangan antara konsumen dengan pelaku bisnis ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka ingin mengambil keberkahan. Nah, ini yang paling menjadi yang paling utama, menjadi titik sentral kawan-kawan pelaku bisnis ini melakukan ekonomi syariah, mau mengambil keberkahan. Karena keberkahan itu bukan hanya kita menangguk keuntungan yang sebesarnya saja, tapi dengan keuntungan sedikit pun kalau dia berkah, usaha kita akan bergulir. Tapi kalau kita tidak berkah, Tuhan tidak meridhoi, misalnya kan, walaupun untungnya besar,
mungkin akan ada persoalan di bisnis kita. Karena Nah, kan ini di dalam dunia bisnis ini kan Allah menjamin keberkahan. sedikit tapi berkah. Jadi dia bisa berkembang. Ya, subhanallah. Ya, small is beautiful. Jadi kecil tapi indah. Masya Allah. Masya Allah. Ini. Jadi itu ya salah satu itu mungkin ya. Yang kedua mungkin Pak Amidi sudah tertata belum? Ini kan terbilang di Indonesia kalau kita katakan baru lah. Iya. 10, Iya. 20 Konsep tahun syariah ya. masih baru lah. Iya. Masih ada kritikan-kritikan Iya. bahwa belum Iya. 100%. Iya. Tapi saya yakin ini akan ada proses kan? Iya. Ada proses. Nah, bagaimana menurut Pak Ano? Proses ini akan berjalan sebaik mungkin atau gimana? Baik, Bang Obes, jadi bahwa konsep syariah itu yang penting sudah mereka akan laksanakan. Nah, persoalan di lapangan masih belum 100% atau belum syariah murni, ini mungkin kita perlu maklumi. Karena bagaimanapun kita butuh waktu. Karena selama ini kan kita beratus-ratus tahun ekonomi konvensional ini bergulir. Sementara kita baru akan merubah konsep syariah, kan masa transisi, masih panjang transisi. Nah, syukur-syukur kita kawan-kawan pelaku bisnis sudah punya keinginan untuk merubah konsep bisnisnya dari konvensional menjadi konsep bisnis atau model bisnis syariah. Itu kita harus syukuri. Nah, memang di lapangan masih ada yang mengeluhkan. Misalnya, nah sama aja ini bank syariah dengan bank konvensional. Nah, padahal mereka kan sudah ditawarkan ketika Anda mau menitipkan uangnya akad kredit atau akad simpanan. Nah, ada model, ada sistem mudharabah. Nah, ini bagi hasil. Nah, mungkin mereka tuh kepingin betul barangkali Bung Obes bahwa ini loh uang saya 100 juta. Nah, you silakan kelola uang ini, nanti pada saat ada hasil laporkan sama kami. Itu maksud mereka seperti itu. Ini nggak mungkin satu persatu dilakukan seperti itu, karena kan jutaan nasabah, jutaan. Tetap ada kalau di akun kita itu tetap ada laporan. Ya. Nah, ini yang mungkin harapan masyarakat mau praktis. Padahal tidak mungkin seperti langsung itu. Ada prosesnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan dari sisi finansial tadi kan sudah kita sampaikan bahwa munculnya BSI, Bank Syariah Indonesia ini kan, Bank Syariah Indonesia kan dalam rangka untuk bisa memperkuat finansial itu. Nah, secara finansial memang konvensional pasti masih menang dengan syariah karena dia secara finansial kuat. Nah, nasabah atau masyarakat sering mengeluhkan, sulit sekali ini, ada hambatan mungkin. Nah, kan itu tadi. Jadi kita maklum aja. Nah, mudah-mudahan saja ke depan kan mereka terus berbenah. Jadi paling tidak secara Islami itu kita sudah ada pilihan, paling tidak pemerintah belum mendukung benar. Sudah mendukung. Berarti kan pemerintah mendukung penuh dengan adanya BSI ini, berarti pemerintah sudah mendukung penuh bank syariah atau ekonomi syariah. Itu yang harus kita syukuri. Ya. Jadi memang ini menjadi satuan ya, masyarakat juga perlu memahami bahwa kesyariahan ini perlu proses, pelan-pelan, secara aplikasi, kemudian secara teknologi, kita yakin bahwa kesyariahan ini akan berjalan sedemikian rupa dan akan baik. Bahkan mungkin ini yang paling kita tunggu di semua lini kesyariahan ini. Sekarang sudah mulai kan? Sudah mulai. Finance bersyariah, bank syariah, bank syariah, hotel bersyariah, travel bersyariah, tempat makanan bersyariah. Ini salah satu dukungan yang harus disyukuri oleh umat Islam tentunya mungkin terakhir ada saran-saran kepada masyarakat tentang kesyariahan ini maupun pemerintah mungkin apa yang bisa disampaikan. Baik, Bung Lubis, sebagai closing statement bahwa dengan hadirnya ekonomi syariah yang diterjemahkan dalam bentuk bank syariah, hotel syariah, travel syariah dan seterusnya itu pertama kita harus syukuri. Yang kedua harus kita dukung. Dalam artinya begini, ketika kita selama ini terbiasa dengan melakukan sistem ekonomi konvensional, nah mulailah kita beralih kepada ekonomi syariah atau bank syariah ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kalaupun ada persoalan di lapangan kita harus maklumi, karena bank syariah atau pelaku bisnis atau model bisnis syariah yang lainnya ini kan
masih terus berbenah, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi SDM. Nah, pada saatnya nanti kita yakinlah bahwa mereka akan sejajar dengan pelaku ekonomi konvensional. Nah, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita bersama-sama baik sebagai konsumen maupun pelaku bisnis harus mengambil berkah dengan adanya syariah ini. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita bersama-sama ini melalui ekonomi ini memperkuat diri, memperkuat keberadaan eksistensi umat Islam secara umum. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih pemirsa wawancara singkat kami persoalan syariah di Indonesia yang pada konteksnya semua yang kesyariahan, dan kami berharap umat Islam harus menyambut ini dengan gembira karena semua kesyariahan nanti akan muncul di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.